Halo guys, balik lagi bersama gue di Isaka Channel. Setelah sebelumnya Rudeus menyelesaikan seluruh persiapan dan juga berpamitan kepada keluarganya, maka di video kali ini akhirnya Rudeus akan kembali bertarung dengan Dewa Naga Orsted untuk yang kedua kalinya. Dan cerita video ini diambil dari web novel volume 16 bab 8 sampai dengan 9. Begitu meninggalkan rumah, Rudeus pun pergi menuju desa terlantar yang terletak di dalam hutan pinggiran kota Saria. Desa tersebut kini ditutupi oleh berbagai tanaman yang tumbuh tidak terkontrol akibat aktivitas mana yang abnormal. Dan di desa tersebutlah, Rudeus telah mempersiapkan segalanya di sana sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Singkat cerita, Orsted pun mendatangi desa tersebut sembari melihat kompas yang kini dibawanya. Setelah beberapa saat berjalan, akhirnya Orsted pun berhenti tepat di depan sebuah bangunan mencurigakan yang terletak di tengah desa. Dengan rupa seperti menara baru, bangunan tersebut terlihat begitu mencurigakan karena tidak tertutupi oleh tanaman seperti bangunan lain di sana. Walau sangat mencurigakan, namun ketika melihat arah kompas yang dibawanya, maka Orsted yakin bahwa tempat tersebutlah yang dicarinya. Namun ketika dirinya memanggil nama Nanahoshi, Orsted tidak mendapat jawaban sehingga dirinya mau tidak mau harus memeriksa ke dalam. Dan ternyata bagian dalam bangunan tersebut sama anehnya dengan bagian luarnya. Tidak ada jendela, lantainya licin, hingga terdapat bau aneh yang nampaknya berasal dari sebuah dupa. Begitu memasuki pintu lain yang berada di hadapannya, Orsted sempat merasakan sakit di tangannya seakan tertusuk sesuatu. Namun ketika melihat tangannya baik-baik saja, maka Orsted pun hanya berpikiran bahwa hal tersebut hanya imajinasinya. Begitu melewati berbagai poster bertulisan konyol yang terpampang, akhirnya Orsted pun sampai di ruangan aneh lainnya. Dengan atap yang terbuka layaknya sebuah cerobong asap, di sana terdapat suatu kotak yang ditunjukkan oleh kompas miliknya. Begitu melihat kertas bertuliskan Hitogami di bawah kotak tersebut, lantas Orsted pun mencoba membukanya walau ragu. Dan ketika kotak tersebut mengepulkan asap ketika dibuka, Orsted pun langsung menjatuhkannya bersamaan dengan sebuah cincin perak yang jatuh ke lantai. Sadar bahwa cincin tersebut adalah milik Nanahoshi, Orsted pun mencoba mengambilnya tepat di saat dirinya mengetahui bahwa terdapat sebuah petir yang mengarah kepadanya. Sementara itu, beberapa saat sebelum Orsted tersambar oleh petir tersebut, Rudeus telah mengawasi pergerakan Orsted dari kejauhan. Dengan memanfaatkan cincin Nanahoshi yang dapat menunjukkan lokasi penggunanya, Rudeus mencoba memancing Orsted seakan Nanahoshi sedang disandra. Dan begitu Rudeus melihat asap dari kotak sihir miliknya, Rudeus pun menggunakan sihir lightning berkekuatan penuh tepat ke arah Orsted berdiri. Dengan lantai yang telah diberi minyak sebelumnya, Rudeus berharap bahwa Orsted akan gagal menghindar petirnya. Namun karena Orsted tidak akan kalah begitu saja, Rudeus pun membuat badai yang menyebabkan seluruh hutan termasuk desa di mana Orsted berada berubah menjadi gunung es. Selanjutnya Rudeus menjatuhkan sebuah batu raksasa yang telah diciptakannya ke arah desa tersebut. Walau akhirnya desa tersebut terkubur oleh batu raksasa dan juga gunung es buatannya, namun ternyata Orsted masih hidup ketika Rudeus merasakan aura membunuh yang begitu pekat. Dengan kaki yang bergemetar, Rudeus pun langsung melompat ke dalam magic armor yang berada di sampingnya. Begitu masuk, Rudeus pun kembali menciptakan sihir lightning dengan membayangkan sebuah ledakan nuklir. Dan begitu dilepaskan, petir yang dilancarkan Rudeus pun menghasilkan ledakan dahsyat yang meninggalkan sebuah awan jamur layaknya ledakan bom. Walau serangan tersebut merupakan serangan terkuatnya, namun ternyata hawa membunuh Orsted malah semakin pekat. Karenanya Rudeus pun mulai menambahkan Gatling gun miliknya yang dapat meluncurkan stone cannon berkekuatan tinggi. Sebenarnya Rudeus tidak yakin Gatling gunnya dapat berguna. Berhubung Orsted masih bisa bertahan hidup setelah dihantam sihir tingkat tinggi dan juga racun yang dilumuri di kenop pintu bangunan tadi. Namun tidak lama dari sana, Orsted pun muncul dengan pakaian yang compang-camping dan luka yang terdapat di sekujur tubuhnya. Dan di saat Orsted mengetahui posisi Rudeus, Orsted pun mulai bergerak dengan cepat sehingga stone cannon yang ditembakkan Rudeus pun dapat dihindarinya. Bahkan dalam waktu yang singkat, Orsted terus memperpendek jaraknya dengan Rudeus walau sesekali terkena stone cannon yang meluncur ke arahnya. Orsted sempat terkejut ketika sihir Hanma yang digunakannya tidak berpengaruh kepada Rudeus yang waktu itu menggunakan Quagmire. Namun walau begitu, Orsted dapat dengan mudah mengeluarkan diri dari rawa buatan Rudeus dan bahkan menciptakan sebuah kawah tepat di mana Rudeus berdiri sebelumnya. Pertarungan tersebut pun terus berlangsung hingga akhirnya Rudeus yang ceroboh malah menghentikan tembakannya sendiri ketika mencoba menggunakan batu penyerap sihir.
sehingga Rudeus pun harus terpental cukup jauh ketika Orsted berhasil memberikan pukulan telak pada bagian dadanya. Walau sempat kehilangan kesadaran, namun Rudeus kembali bangkit setelah sihir penyembuhan yang tertanam di armornya aktif. Namun walau begitu, kini armornya sudah penyok dan juga retak hanya dengan satu serangan Orsted. Dan begitu retakannya mulai tertutup, Rudeus pun kembali menembakkan Gatling gun miliknya ke arah Orsted. Karena tidak boleh terkena serangan lagi, Rudeus pun mulai mendekati Orsted dan menyerangnya menggunakan pedang yang tertanam di perisainya. Dan sebagai hasilnya, Rudeus berhasil melukai tangan Orsted yang kini terlihat semakin muak. Bahkan ketika Rudeus kembali menembakkan Gatling gun-nya, Orsted sempat tumbang dengan darah yang mengucur di banyak bagian tubuhnya. Namun sesaat setelahnya, tiba-tiba lengan kiri Rudeus terpotong oleh Orsted yang menggunakan suatu pedang yang begitu mirip dengan katana. Dengan tangan kiri yang terpotong, maka otomatis Rudeus pun tidak bisa menggunakan Gatling gun-nya lagi. Sesaat dari sana, Orsted menyayat tangan kanan Rudeus dan melayangkan tendangan kepada Rudeus hingga Rudeus kembali terpental. Dan belum selesai, Orsted pun menendang wajah Rudeus sehingga Rudeus akhirnya terkapar di tanah. Begitu Orsted berada di hadapannya, Rudeus pun mengeluarkan diri dari armornya tepat sebelum armor tersebut terbelah menjadi dua. Walau sebelumnya menggunakan armor, namun kini Rudeus kesulitan bernapas dan juga bergerak karena seluruh tubuhnya yang terasa sakit. Bahkan dengan rasa lelah yang luar biasa, nampaknya kini Rudeus pun mulai kehabisan mana. Selain itu ternyata tangan kanannya yang tadi terluka pun kini telah hilang entah kemana. Tanpa armor dan juga kedua lengannya, Rudeus yang tidak bisa melakukan apapun kini hanya bisa menahan rasa sakit ketika Orsted menginjak sekaligus mengarahkan pedangnya pada leher Rudeus. Begitu melihat Rudeus yang tidak berdaya lagi, Orsted pun bertanya-tanya mengapa Rudeus yang sudah hidup damai malah menantangnya lagi. Dan ketika Rudeus menyebut nama Hitogami, amarah Orsted pun semakin meluap dan mulai menyebut Rudeus sebagai bidak Hitogami. Namun ketika Rudeus menjelaskan perkataan Hitogami tentang keturunannya akan membantu Orsted menghancurkan dunia, Orsted pun berhenti untuk sesaat. Karenanya Rudeus pun kembali menjelaskan bahwa Hitogami telah berjanji untuk melindungi keluarganya apabila dirinya membunuh Orsted. Tanpa kekuatan dan juga keberanian untuk melawan lagi, Rudeus pun hanya bisa menangis memohon ampunan sembari menggosokkan kepalanya pada kaki Orsted. Rudeus tidak mempermasalahkan apabila Orsted ingin membunuhnya. Namun karena itu, Rudeus meminta Orsted untuk tidak membunuh anak-anaknya. Bahkan karena masih berada di bawah ancaman Hitogami, maka Rudeus pun memohon agar Orsted melepaskan Hitogami. Dan tentu Orsted pun menolaknya karena bagaimanapun juga, Hitogami lah yang membuatnya harus bertarung dengan Rudeus. Karena tidak memiliki jalan lagi, Rudeus hanya bisa menggigit kaki Orsted sembari mempersiapkan serangan bunuh diri. Namun dengan mudah Orsted menggagalkannya sembari mengkritik Rudeus yang kini telah kehabisan mana. Dan ketika Orsted mendekatinya lagi, Rudeus yang mulai kehilangan kesadarannya pun merasa menyesal karena dirinya belum memilih nama untuk anak Roxy kelak. Namun di saat-saat terakhirnya, tiba-tiba Eris datang menerjang sembari berkata bahwa dirinya telah membuat Rudeus menunggu lama. Beberapa hari yang lalu, Eris dan Ghislaine akhirnya sampai ke kota Saria setelah mendapat surat permintaan maaf sekaligus perpisahan dari Rudeus. Walau waktu itu mereka berdua mencoba menerobos hutan agar mendapat jalan pintas, namun karena sering tersesat dan juga terlibat perkelahian, maka Eris malah agak terlambat. Begitu sampai di kota Saria, ternyata hampir semua orang di kota telah mengenal nama Rudeus. Bahkan setiap kali terdapat seseorang yang menyanjung Rudeus, Eris akan merasa tersanjung seakan sanjungan tersebut ditujukan kepadanya. Walau terdapat 1001 kisah mengenai kehebatan Rudeus, namun Eris lebih tertarik pada rumor mengenai kedua istrinya. Di satu sisi banyak yang menyebut Rudeus sebagai suami berbakti. Namun di sisi lain, banyak juga yang menyebut Rudeus hanyalah seorang pria mesum. Bahkan ada juga yang menyebut bahwa Rudeus hanya seorang lolicon yang telah menikahi gadis kecil. Dan setiap kali Eris mendengar rumor-rumor tersebut, Eris pun malah semakin merasa galau dan juga tidak nyaman. Begitu sampai di rumah Rudeus pun, Eris hanya mondar-mandir di depan pintu karena tidak berani masuk ke dalam. Eris hanya berdiri menatap pintu rumah Rudeus dengan harapan Rudeus akan menyadari kedatangannya. Namun setelah sekian lama, yang keluar ternyata adalah Aisyah yang mengingat Eris sebagai penolongnya ketika berada di kastil Siron dulu. Begitu dipersilakan masuk, Eris pun mendengar berbagai hal tentang Rudeus dari Lilia. Walau hal tersebut membuatnya galau, namun entah mengapa Eris masih sempat membayangkan dirinya memiliki anak laki-laki dengan Rudeus.
Bahkan ketika Roxy dan Sylvie datang, Eris pun dapat mengakrabkan diri berhubung mereka bertiga hanya membicarakan Rudeus. Namun ketika Eris bertanya di mana Rudeus berada, suasana pun berubah menjadi suram ketika dirinya mendengar bahwa Rudeus pergi menantang Orsted. Kesal karena Rudeus hanya pergi sendirian, Eris pun langsung menyalahkan Roxy dan Sylvie karena membiarkan Rudeus terbunuh. Dan di saat Sylvie menjelaskan bahwa Rudeus melarangnya untuk ikut bertarung, Eris pun teringat dengan alasannya berlatih pedang selama 5 tahun terakhir. Karena kini dirinya memiliki kekuatan, maka Eris pun mulai berbangga diri karena dirinya akan menyelamatkan pria yang dicintainya. Begitu bergegas, Eris berhasil menemukan Rudeus ketika dirinya melihat ledakan besar yang diciptakan oleh Rudeus. Begitu melihat pria yang dicintainya sekarat, Eris pun melompat sembari menebaskan pedangnya yang bernama Pedang Naga Phoenix Anggun. Sebagai informasi, pedang tersebut merupakan pedang buatan Kaisar Naga yang memiliki kemampuan untuk meniadakan toki lawan. Sementara Sylvie menyembuhkan Rudeus dengan sihir penyembuhan tingkat tinggi, termasuk menyambungkan kembali tangan kanan Rudeus. Kini Eris mulai menganalisis kondisi Orsted. Setelah beberapa saat bertarung dengan Rudeus yang mengeluarkan sihir tanpa henti, kini Orsted yang dipenuhi oleh luka pun terlihat cukup kelelahan berhubung nafasnya yang ngos-ngosan. Bahkan Eris pun sadar bahwa Rudeus telah berhasil memojokkan Orsted karena kini Orsted telah mengeluarkan pedangnya yang terlihat seperti bukan pedang biasa. Namun karena sadar bahwa dirinya tidak bisa menang, maka Eris pun memilih untuk diam dan mengulur waktu. Di sisi lain, Orsted pun mempertanyakan seberapa penting Rudeus bagi Eris, karena bagaimanapun juga orang yang akan menjadi suaminya adalah Luke Notos Grerat. Dan ketika Eris berkata bahwa dirinya tidak mengenal Luke, Orsted pun hanya berkata bahwa sepertinya Eris memang belum mengenal Luke. Namun mengesampingkan hal tersebut, Eris memutuskan untuk menunggu Orsted bergerak sesuai dengan saran Dewa Pedang. Di saat dirinya baru diangkat sebagai Raja Pedang, Eris diminta tidak menyerang duluan berhubung Orsted menguasai teknik pedang Dewa Air. Dan karenanya Orsted pun mulai mempertanyakan perilaku Eris yang dari tadi hanya berdiam diri. Begitu Eris berkata bahwa dirinya akan menyerang bersama Rudeus, Orsted pun terkejut dan berkata bahwa Eris yang dipenuhi oleh kegilaan ternyata kini bisa bertarung bersama rekannya. Selain itu, Orsted pun terlihat terkesan ketika menyadari bahwa Eris yang liar bisa berubah apabila memiliki guru yang tepat. Sehingga Orsted pun berkata bahwa Eris yang berada di hadapannya saat ini sungguh berbeda dengan Eris yang dikenalnya. Karena itu Orsted pun memutuskan untuk melancarkan serangan sebagai pembuka pertarungan. Ketika Orsted menyerang dengan teknik rahasia Dewa Pedang yang bernama Sword of Light, Eris pun menggunakan teknik rahasia lainnya yang berfungsi untuk melawan teknik tersebut. Karena telah ribuan kali melatihnya, maka dalam sekejap Eris berhasil memotong lengan kanan Orsted. Namun belum sempat melakukan apapun, Orsted langsung meraih tangan kanannya yang terputus dan langsung menyambungkannya lagi ke tempat semula. Dari sana Orsted terus menyerang sementara entah mengapa Eris tidak bisa lagi melukainya. Bahkan Orsted pun mulai memprovokasi Eris dengan berkata bahwa jangan-jangan Dewa Pedang telah melatihnya secara khusus di kamar. Dan karenanya Eris kembali teringat dengan perkataan Dewa Pedang yang berkata bahwa Orsted akan mulai memprovokasi lawannya di saat mulai terdesak. Dan berbicara tentang terdesak, Orsted yang dari tadi hanya menggenggam katananya dengan satu tangan pun kini mulai menggunakan kedua tangannya. Entah mengapa Orsted memiliki kebiasaan untuk bertarung dengan kekuatan seminimal mungkin. Sebagai contoh, Orsted hanya menggunakan tangan dan tokinya di saat melawan Ruijat dulu. Selanjutnya Eris pun mulai mengeluarkan pedang yang telah digunakannya semenjak bertualang di benua iblis dulu. Walau pendekar teknik pedang tidak seharusnya menggunakan pedang ganda, namun Eris berhasil mendapat teknik tersebut dari Kaisar Utara Auber. Dan seperti teknik Dewa Utara lainnya, Eris pun melemparkan pedang tersebut sebelum mendorongnya dengan pedangnya yang lain. Namun karena tidak cukup kuat, pedang tersebut dipentalkan begitu saja oleh Orsted. Walau kembali gagal, namun ketika melihat Rudeus telah bangkit, Eris pun berkata bahwa pertarungan baru akan dimulai. Namun Orsted mempertanyakan apanya yang akan dimulai berhubung Rudeus kini tidak bisa lagi bertempur. Dengan kelopak mata menghitam, rambut memutih, wajah yang pucat dan kaki yang gemeteran, untuk berdiri pun kini Rudeus perlu ditopang oleh Sylvie dan Roxy. Karenanya Eris pun meminta Sylvie dan Roxy membawa Rudeus pergi sementara dirinya akan menahan Orsted walau nyawanya menjadi taruhan. Namun melihat tekad Eris, Sylvie pun mengajukan diri untuk membantu walau kini kakinya bergemetar. Sylvie merasa menyesal karena dirinya telah meremehkan Orsted karena berpikir tidak ada satupun yang bisa mengalahkan suaminya. Selain itu Ghislaine pun ikut maju berhubung tugasnya selama ini tidak pernah berubah, yaitu untuk melindungi Eris.
Karena yang tersisa hanyalah Roxy yang sedang mengandung, maka kini dirinya harus memprioritaskan keselamatan suaminya dibanding egonya. Sehingga kini Roxy pun memapar Rudeus untuk pergi dari medan pertarungan. Setelah menghela nafas akibat drama yang terjadi, Orsted pun memanggil nama Rudeus dengan keras. Orsted berkata bahwa selama Rudeus bersekutu dengan Hitogami, dirinya tidak akan pernah membiarkan Rudeus lolos. Orsted akan terus memburu Rudeus walau berarti harus membantai para penduduk kota yang sama sekali tidak mengetahui apapun. Di sisi lain, Rudeus yang kini seperti orang sekarat pun hanya bisa terguncang dengan kakinya yang gemeteran. Hal tersebut diperparah dengan ancaman Orsted yang berkata bahwa dirinya akan menculik anak-anak Rudeus sehingga mereka akan benar-benar menjadi sekutunya. Karena itu, Rudeus yang tadinya kehilangan semangatnya pun mencoba untuk memberanikan diri lagi. Setelah menampar kakinya agar berhenti gemetaran, Rudeus merampas tongkat Roxy dengan tangan kanannya. Namun belum sempat bersikap heroik, Rudeus yang tidak sanggup berjalan pun kembali terjatuh. Tidak lama dari sana, Orsted pun berkata bahwa dengan mana setara Laples, armor seperti milik Dewa Tempur, dan Rudeus yang kebal terhadap kutukannya, maka Orsted pun mengajak Rudeus bergabung dengannya karena dinilai dapat berguna. Sementara Eris dan Sylvie meminta Rudeus untuk tidak terpedaya kebohongan Orsted, di sisi lain Rudeus malah merasa tenang ketika mendengarnya. Setelahnya Orsted pun menjelaskan bahwa apabila Rudeus menerima tawarannya, maka dirinya akan mengampuni Rudeus dan juga mengobati semua lukanya. Selain itu, Orsted pun menjelaskan bahwa dengan perlindungan Dewa Naga Suci, Hitogami seharusnya tidak akan pernah bisa mengganggu atau bahkan melihat Rudeus. Karena bagaimanapun juga, Hitogami tidak bisa melihat dan mendengarkan apapun apabila Orsted terlibat. Dengan kata lain, kini Hitogami pun sama sekali tidak mengetahui apa yang sedang dibicarakan dan juga terjadi pada Rudeus saat ini. Karenanya Orsted pun meminta Rudeus untuk memilih, bersekutu dengan Hitogami dan kehilangan kepercayaannya, atau mengikuti dirinya untuk melawan Hitogami bersama-sama. Karena tahu bahwa Rudeus kebal terhadap kutukannya, maka Orsted yakin bahwa Rudeus tidak akan memilih dengan keterpaksaan. Walau entah mengapa suara Orsted bergemetar, namun kini Rudeus tidak takut lagi untuk menatap Orsted. Setelah memenangi semua orang yang berada di sekitarnya, sembari terseok-seok, Rudeus pun melepaskan tangan Roxy. Dengan terhuyung-huyung, Rudeus berjalan menuju Ghislaine, Sylvie, hingga akhirnya Eris. Dan begitu berhadapan dengan Orsted, Rudeus pun berlutut kepada Orsted sembari bertanya apakah Orsted benar-benar memiliki cara untuk melindungi keluarganya dari Hitogami. Dan Orsted pun mengiyakan sembari berkata bahwa walau dirinya tidak bisa memastikan, namun Hitogami bukanlah dewa yang maha kuasa walau dirinya bisa melihat masa depan. Walau tidak bisa memberikan jaminan dan belum tentu bisa mengalahkan Hitogami, namun Rudeus akhirnya memutuskan pilihannya. Dengan mata yang berkaca-kaca, Rudeus pun menyerahkan kehidupannya dan juga keluarganya di tangan Orsted. Dengan kata lain, Rudeus memohon kepada Orsted untuk melindungi dirinya dan juga keluarganya dari Hitogami. Dan dengan demikian, Rudeus pun resmi beraliansi dengan Dewa Naga Orsted yang merupakan orang terkuat di dunia. Setelah banyak hal terjadi semenjak titik balik keempat, akhirnya sekali lagi alur takdir Rudeus kembali berubah. Setelah kehidupan damainya dihancurkan oleh Hitogami, kini Rudeus harus menapaki jalan lainnya demi keselamatan keluarganya. Tidak peduli sekuat apapun, tidak peduli sebaik apapun, apa yang bisa dilakukan seorang manusia seperti Rudeus hanyalah berjuang dan terus berjuang. Tanpa mengetahui apa yang akan terjadi di kemudian hari, seseorang akan selalu dipaksa untuk memilih yang terbaik pada saat itu juga. Dan dengan demikian, Rudeus pun akan mendapat banyak pelajaran hidup lainnya setelah dirinya memutuskan untuk bersumpah setia kepada Orsted. Mungkin sekian dulu untuk cerita Mushoku Tensei di video kali ini. Terima kasih bagi para pendengar dan juga penonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video Isaka selanjutnya. Bye!